Ibadah Minggu Tritunggal 15 Juni 2025 dipimpin oleh Penatua Stefanus Le, jabatan sebagai Sekretaris Majelis Gemit Elim Batu Kambang, dalam rangka pertukaran pelayanan seklasis global lain dengan tema karya Allah Tritunggal melalui gereja. Salam. Sekali lagi salam. Hari ini kita memasuki Minggu Tritunggal di bawah tema karya Allah Tritunggal melalui gereja. Tujuan Yesus mempersiapkan murid-murid agar mereka mengerti bahwa hanya jika Yesus pergi kembali kepada Bapa berulah penghibur akan diutus kepada mereka. Hubungan ini merupakan penegasan tentang relasi Tritunggal yang esa, di mana Yesus dengan Allah Bapa dan penghibur Roh Kudus merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Penghibur yang diutus kepada para kesatuan yang tak terpisahkan. Esa. Penghibur yang diutus kepada para murid akan membimbing dalam kebenaran. Pekerjaan penghibur adalah meneruskan pengajaran Kristus tentang keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Karya Allah Tritunggal itu dilanjutkan oleh gereja. Di dalam Yesus Kristus, karya Allah Tritunggal dilanjutkan oleh gereja perdana hingga Kristus datang kembali. Seperti janjinya, saat ini kita hadir di hadapannya dalam niat syukur dan sembah kita atas segala karya Tuhan, keadaan yang telah nyata bagi kita sepanjang minggu ini. Untuk itu, marilah dalam keadaan kita semua berdiri, kita awali ibadah ini dengan melakukan PKJ 120 ayat 1 dan 3. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian.
dan menyertai juga. Nah, yang membimbing bagi kita dalam ibadah minggu pagi ini, yaitu terambil dari kitab Yudas ayat 20 hingga ayat 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu kita rendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang murah, terima kasih. Kami sebagai umat-Mu yang berdosa ya Tuhan, kami tak pantas datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami malu datang menghampiri hadirat Tuhan oleh keberdosan kami. Karena Tuhan, saat ini kami memohon dan Tuhan menyembuhkan dan memutuskan kami agar kami layak dalam hadirat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Yesaya 55 ayat 5 dan 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, serulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya.
Mazmur 25 ayat 6 sampai ayat 4 sampai ayat 6. Jemaat dipersilakan berdiri. Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak kiri dan Bapak Ibu jemaat membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Dalam perikop doa mohon ampun dan perlindungan. Beritakanlah jalan-jalanmu, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kekuatan, untuk semangat di dalam hati-hati kami, berkumpul dalam persekutuan kasih-Mu. Bapa surgawi, di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman. Bapa jamah hati kami, tuntun kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami untuk memahami firman Tuhan. Bapa surgawi, Bapa berikan hikmat kepada Bapak Penatua Stefanus yang akan membawakan perenungan pada pagi hari ini, agar apa yang dia sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa sukacita bagi kami semua yang mendengarkan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15 dengan perikop pekerjaan penghibur. Bapak Mama jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu
dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang berkata kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan, terlebih dahulu kita sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Solo, anak Martin Koko.
Baik Bapak Ibu, sambil menunggu mungkin masih dalam persiapan, kita akan melanjutkan dalam perenungan. Namun sebelum itu, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Stefan Kie, asal saya suku Sabu. Saya sudah berdomisili di Kabupaten Rotendao selama 15 tahun dan menjadi salah seorang penatua di Jemaat Elim Batu Kamba dan dalam 3 periode. Karena itu hari ini saya ada bersama-sama diutus dan dipilih untuk ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Jemaat di Prasta Renoas rangka pertukaran layan mimbar penatua seklasis global lain. Memang hari ini sudah dilaksanakan dalam beberapa waktu yang lalu, tapi tertunda karena ada kegiatan di Prasta Renoas, sehingga hari ini baru saya melakukan atau ditugaskan kembali untuk memimpin ibadah minggu pagi ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perenungan tentu saya sudah pandai merangkai kata dan saya tidak begitu bisa untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan yang prinsip kepada Bapak Mama, tetapi saya mengajak kita semua untuk kita fokus pada kebenaran firman Tuhan hari ini, karena tujuan kita dalam beribadah adalah kita mau mendengar dan mempermuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan pagi ini terambil dari Yohanes pasal 14, pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15. Dalam perikopnya pekerjaan penghibur. Tema yaitu karya Allah tertunggal melalui gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, minggu lalu kita telah memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau keturunan Roh Kudus. Dan hari ini kita belajar atau mendengarkan tentang pekerjaan Roh Penghibur atau pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Namun seberapa jauh atau seberapa besar kita memberikan ruang kepada Roh Kudus itu untuk bekerja dalam kehidupan kita. Tapi dalam kenyataan kita sebagai manusia terbatas, kita belum sempurna atau bahkan tidak ada ruang untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita sering terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita hidup terbuka, menyerahkan seluruh kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, tentu kita harus memiliki 2 gaya hidup. Gaya hidup yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, berbicara mengenai kebenaran adalah hal yang gampang sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena kebenaran itu sendiri
akan dimulai dari diri kita sendiri. Berbicara tentang kebenaran ini juga adalah hal yang wajib untuk diterapkan dalam setiap kehidupan kita. Dalam pembacaan hari ini mau mengajarkan kepada kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, bahkan Roh Kudus boleh memampukan kita untuk kita tetap ada, untuk kita tetap setia dalam pengenalan akan Kristus Yesus melalui Roh Kudus. Tentu karena pekerjaan Roh Kudus kita ada hingga saat ini, bahkan sampai saat ini kita boleh berkumpul untuk mempermuliakan nama Tuhan. Seperti pada ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika peran Roh Kudus seperti itu, maka seharusnya sebagai orang yang percaya, yang hidup dipimpin oleh kebenaran, maka kebenaran itu haruslah diterapkan dalam setiap perilaku dan sekaligus kehidupan yang kita jalani. Pak Mama, Pak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada orang yang mengakui telah dipimpin oleh Roh Kudus, namun dirinya masih hidup dalam ketidakbenaran, berarti orang itu belum memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupnya. Dan hal gaya hidup yang kedua yang harus dimiliki oleh kita, yaitu memuliakan Allah. Siapapun yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia harusnya hidup untuk memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus juga berperan untuk memuliakan Allah, yaitu dengan perantaraan Roh Kudus dan memuliakan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes ini juga telah kita baca dan kita dengar bersama, barang siapa yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, pastilah ia memuliakan Allah seperti yang dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, satu pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita adalah orang-orang yang telah mengaku bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Namun, sudahkah kita, bahkan kehidupan kita, sudah memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk melakukan segala pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita? Atau sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Perenungan ini tentu kita hayati dalam kehidupan kita. Kita ada hingga saat ini adalah semata-mata karena tuntunan penyertaan Roh Kudus yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang tidak jahat. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita telah diperkenankan Tuhan sebagai makhluk yang mulia, yang telah dikaruniakan segala akal lewat
tuntunan Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk menjalani kehidupan ini dalam berbagai kehidupan kita. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan hari ini juga berbicara tentang kepergian Yesus dari hadapan murid-muridnya dan janji tentang kedatangan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa meskipun hati para muridnya berduka karena berita tentang perpisahan itu, kepergiannya adalah kebaikan bagi mereka. Sebab bila ia tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Sering dalam kehidupan kita juga, perpisahan itu adalah hal yang terasa berat. Para murid Yesus pun mengalami ketakutan dan kesedihan ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi. Namun justru ia berkata bahwa kepergiannya itu adalah untuk kebaikan mereka, sebab melalui Roh Kudus itu Sang Penghibur akan datang untuk menghibur dan menguatkan para murid-muridnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain itu juga bagi setiap orang yang percaya kepadanya, Roh Kudus juga akan menjadi penolong dan pendamping yang memimpin kita dalam perjalanan iman, menuntun dan keputusan, dan memberikan kekuatan di saat kita lemah. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai manusia yang terbatas, tentu kita tidak dapat menjalankan segala perintah Allah dalam kehidupan kita yang sempurna. Tetapi atas penyertaan Roh Kudus, sehingga kita masih mampu untuk menjalani kehidupan ini hingga saat ini. Dengan penyertaan Roh Kudus yang telah menguatkan dan memberikan kita keputusan untuk tetap setia dalam pelayanan, baik dalam gereja, dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Roh Kudus juga hadir untuk menyadarkan kita dari kedosaan kita, bukan untuk menghukum, tetapi supaya kita berbalik kepada Allah. Pak Mama, saudara-saudara kasih Tuhan, tema dalam pembacaan pagi ini yaitu karya Allah Tritunggal melalui gereja. Dalam kehidupan bergereja, jika tanpa bimbingan Roh Kudus, gereja bisa terjerat dalam program. Gereja bukan tempat untuk menghibur atau sekedar menginspirasi, tetapi gereja juga adalah tempat di mana kebenaran Allah itu dapat diwartakan. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus akan selalu memuliakan Allah melalui jemaat-jemaatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, gereja diajak untuk terus melanjutkan pelayanan, menjaga persatuan keutuhan dalam berjemaat, dan mengundang kuasa Roh Kudus menuntun menyertai dalam segala program yang telah disepakati atau dibuat dalam jemaat atau dalam gereja. Jadilah jemaat yang selalu memperdengarkan suara Roh, baik dalam tutur kata, perilaku, bahkan tindakan. Jemaat bukan saja menjadi majelis atau penetua diaken, pengajar,
dapat membacakan berita kebenaran. Tetapi jemaat harus juga mampu memberitakan kebenaran, kabar baik dimanapun kita berada, sehingga hidup dalam berjemaat itu benar-benar telah memberi ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam setiap pribadi kita. Banyak di antara kita yang hidup dalam keberdosaan tanpa merasa itu salah. Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk membuka mata iman kita, untuk melihat kebenaran dan membawa perbuatan sejati, dan membawa pertobatan yang sejati dalam setiap pribadi kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa Roh Kudus itu kita tidak ada apa-apanya. Kita tahu Roh itu sangat penting untuk mengerahkan tujuan hidup kita. Maka dari itu, kita sebagai jemaat, marilah kita selalu memperdengarkan suara kebenaran lewat ajaran-ajaran agama yang ada di jemaat maupun di lingkungan di mana kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan Roh Kudus memang sangat besar kuasanya. Tetapi kalau kita tidak mengindahkan kuasa itu dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan sia-sia. Karena itu Bapak Ibu dan kasih Tuhan, mari sebelum kita melanjutkan renungan ini, sekali lagi kita mendengarkan persembahan pujian dari Pokok Bapak.
merubah segalanya. Meskipun waktu semakin cepat, percayalah Tuhan masih ada. Dia setia, Dia pengasih, Dia berserta, Roh Kudus-Nya bekerja. Setiap cara dalam firman-Nya, percayalah Tuhan masih ada. Nyatakanlah segalanya, semua keluh kesahmu kepadanya. Jangan pernah ragu padanya. Tuhan Yesus sanggup pulihkannya. Nyatakanlah segalanya, semua keluh kesahmu kepadanya. Jangan pernah ragu padanya. Tuhan Yesus sanggup pulihkannya. Tuhan Yesus sanggup pulihkannya. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, karya Allah Tritunggal melalui gereja adalah merupakan tujuan Yesus Kristus yang mengarahkan gereja untuk mampu melanjutkan pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah dunia. Jikalau Yesus kembali kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus kembali, itu janjinya untuk menguatkan dan menghibur para murid Yesus. Bahkan kita yang percaya kepada Yesus, bahkan akan ada Roh Kudus yang sebagai penghibur yang menguatkan di saat kita lemah. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita kokoh dalam persekutuan, di dalam satu ikatan Roh Kudus, sehingga kita mampu dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Tentu dengan kuasa Roh Kudus, kita akan mampu menghadapi segala goda pencobaan dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita memberi ruang kepada Roh Kudus untuk mau bekerja dalam hati, dalam pribadi kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita sebagai orang yang beriman dan membawa, memberi ruang kepada Roh Kudus untuk terus memimpin dan membawa kita pada jalan yang benar. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, mungkin kita masih ada yang menulis pujian, mana maafin, silakan.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Prof. Mama, sudah kita Tuhan. Mari kita arahkan pikiran kita untuk kita tetap teguh dan percaya kepada Roh Kudus yang selalu menuntun menyertai perjalanan kehidupan kita, agar kita mampu di dalam menghadapi segala macam pencobaan dalam kehidupan kita. Kita membawa Roh Kudus, membuka kehidupan kita, memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk tetap bekerja dan terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita terus tuntun dan diperbarui oleh Roh Kudus. Allah yang punya firman memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu. Marilah kita menyatakan pengakuan kita pada saat pengakuan iman Satuli. Baiklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah putih, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan benar, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudariku, tibalah saatnya untuk kita bersyukur atas berkat Tuhan yang terus ada dan baru setiap hari dengan mendasarnya pada firman Tuhan. Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang pemberi berkat bagi kami umat-Mu. Bapa, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Tapi kami mohon Engkau memberkati persembahan ini agar berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, hanyalah ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita menyanyikan Gita Bakti 80, mari membawa persembahan.
Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini ada beberapa topik doa yang kita harus dukung dalam doa. Yang pertama, doa syukur untuk pemberian diakonia kasih dari Ibu Luisa Patola, dan doa syukur juga bagi yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu anak Gwendy Manu dari Wisnu saudari Warni Pelasik, Oma Amelia Pelasik, saudara Mateus Belau, anak Yuda Belau, Ibu Sofia Tona, Ibu Helena Daniel, Ibu Eksanti Saudale, dan bagi kita semua yang punya pergumulan, kita bersama angkat hati untuk kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa manis di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji syukur dan hormat kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa. Atas segala anugerah, berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami. Dari saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul ada di tempat suci Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam keterbatasan kami sebagai manusia yang terbatas Tuhan, kami selalu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, sehingga kami layak ada di hadirat Tuhan. Allah Bapa manis dalam kerajaan surga, hanya yang kami lakukan saat ini Tuhan, biarlah semua menjadi berkenan, menjadi berkat dalam pelayanan. Allah Bapa manis dalam kerajaan surga, dengan firman-Mu, Engkau telah mendengarkan bagi kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri boleh memampukan kami anak-anak-Mu untuk terus berpegang dan berpengharapan atas para kuasa Roh Kudus Tuhan yang telah menuntun menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan kami boleh hidup berkenan dan menjadi berkat di mana pun kami berada. Allah Bapa manis di dalam kerajaan surga, kami Tuhan kami berdoa bagi hamba-Mu dan anak-Mu jemaat sini Tuhan, dari Bapak Pendeta, Ketua Yakin, pengajar, dan semua yang ada dalam pelayanan, dan jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah kali ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan dan juga dalam kebahagiaan. Bapa di surga, dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Dalam keadaan memang, ialah pada Tuhan menguatkan dan menghibur. Bapa di surga, yang kita atur dalam panggilan-Mu ya Tuhan, dengan cara sendiri untuk menyadarkan mereka. Semoga hari yang akan datang, pada Tuhan yang akan datang mereka mau bersama-sama dalam persekutuan memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa manis dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami bersyukur atas pemberian diakonia kasih dari Ibu Luisa kita ketua raya Tuhan, dan Tuhan memberkati hamba-Mu dalam segala tugas pekerjaan. Biarlah Engkau selalu memberkati dan melimpahkan berkat segala usaha pekerjaan dan seluruh kehidupannya Tuhan. Mari Tuhan menuntun sertai dan berikan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu Tuhan. Allah Bapa manis dalam kerjaan surga, kami juga bersyukur atas umur panjang yang Tuhan telah nyatakan bagi anak-anak Tuhan, dan telah kami bacakan namanya satu. Kiranya Tuhan boleh memberikan umur panjang, kekuatan kesehatan dalam kehidupan Tuhan,
Karena kami tahu umur ini hanya semata-mata anugerah dan pemberian dari Tuhan. Dan Tuhan terus menempatkan umur panjang, memberikan kekuatan kesehatan bagi Tuhan yang bahagia dalam kemudian hari bahagia mereka ya Tuhan. Allah Bapa manis ya kerajaan surga, kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Kami juga datang dengan segala pergumulan kehidupan kami masing-masing yang tidak dapat kami kerahkan satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan dari tempat ketinggian-Mu untuk dapat menjangkau seluruh hati kehidupan kami. Dan juga Tuhan menjawab kami seturut dan kehendak-Mu. Allah Bapa manis di dalam kerajaan surga, lagi kami akan kembali seperti satu yang lain Tuhan. Dan Tuhan menuntun kami di perjalanan sifatan kami dalam mengerjakan kami dalam keadaan damai dan sukacita Tuhan. Allah Bapa manis di surga, kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan agar pusat dan daerah-daerah jangan loket ketakutan untuk menyatakan bagi mereka dengan mereka menentukan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa takut dan hormat hanya kepada kami Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan, sempurnakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan sambil berdiri kita melakukan perintah di jemaat 132 baik yang pertama. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum selesai, kita akan menggunakan bahasa
Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrato Enoas, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Efrato Enoas, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Stefanus Ie yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Dan diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa ibadah Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025 nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal DVA SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Jadwal ibadah rumah tangga Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Yefer Misa dan hari Jumat di rumah Bapak Victor Tamelan. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Yancen Bau dan hari Jumat di rumah Bapak Semi Baluk. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Ishak Tolasik dan hari Jumat di rumah Bapak Immanuel Naku. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Mesak Lonak dan hari Jumat di rumah Bapak Mateus Bahilau. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Yandrin Dolu dan hari Jumat di rumah Bapak Johan Tonak. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Joskar Tonak dan hari Jumat di Kompleks SLB. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Oto dan hari Jumat di rumah Ibu Amelia Adu. Rayon Nevada hari Selasa di rumah Bapak Suleman Kiak dan hari Jumat di rumah Bapak Martin Nasi. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Bernabas Bola dan hari Jumat di rumah Bapak Pendeta Marshal Darian Cefa. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Samuel Telasik dan hari Jumat di rumah Bapak Marcel Kiak. Rayon Lahairoi hari Selasa di rumah Bapak Christian Tonak dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Faat dan hari Jumat di rumah Bapak Hendrik Tonak. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Mateus Kiak dan hari Jumat di rumah Bapak Yakob Kiak. Jadwal ibadah kategorial. Ibadah sekolah minggu bertempat di gereja pemimpin pengurus BAT. Ibadah perempuan Gemit hari Senin, wilayah 1 di rumah Ibu Sonya Priadeta, pemimpin Penatua Apriana Boing Dulu. Wilayah 2 di rumah Ibu Shirley Besikatu, pemimpin Diaken Yunita Bailau Kadek. Dan wilayah 3 di rumah Ibu Sulinda Bailau pemimpin Ibu Penatua Feni Baluk Silae. Ibadah kaum Bapa hari Kamis di rumah Bapak Ren Bola, pemimpin Penatua Laasar Meno. Ibadah pemuda hari Kamis di rumah Saudara Yantri Bailau, pemimpin Saudari Apriana Bailau, MC Saudari Duli Leo dan Saudara Aldo Oto. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Rizky Oto, pemimpin pengajar Hamnindung. Dan ibadah majelis ataupun ciusbu bertempat di gereja pada hari Sabtu, pemimpinnya Bapak Pendeta Marshal Faat. Untuk kontak lain-lain, yang pertama, jumlah jiwa yang hadir 209 orang, diantaranya laki-laki 76 dan perempuan 133. Kami juga menginformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa ada penambahan anggota jemaat di Gemit Efrata Enoas. Asal jemaatnya dari Gemit Kota Kupang atas nama Mervin Rinaldi Heo. Dipersilakan berdiri untuk dikenal oleh jemaat.
Ya, terima kasih. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Juni tahun 2025. Yang pertama penerimaan, yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 8 Juni tahun 2025 Rp1.850.000. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.744.500. Persembahan ibadah syukuran Rp650.500. Penerimaan lelang Rp400.000. Persembahan ibadah kategorial Rp324.000. Dan penerimaan lain-lain Rp1.499.000. Total penerimaan untuk minggu ini Rp6.468.000. Sedangkan untuk pengeluaran ada 12 pengeluaran dengan total pengeluaran Rp4.041.000, sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp2.427.000. Yang berikut ada satu informasi tambahan bahwa sesuai dengan informasi dan surat yang kami peroleh bahwa hari ini ada basar yang dilakukan oleh jemaat dari Gemit Maranatha Batu. Untuk itu dimohon partisipasi baik dari kita semua dalam mengambil basar yang ada, nanti ada di depan setelah kita keluar dari gedung ibadah ini. Basarnya itu terdiri dari ayam panggang, yaitu ayam kampung dan ayam potong, ada sei babi, ada ikan panggang, ada ayam rica-rica, itu ayam rica-ricanya ayam potong, ada kue cucur, ada jagung bose, ada kacang hijau, ada sambal goreng, dan ada juga marungga rebus. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Yang berikut kita akan mendengarkan suara gembala dari Bapak Pendeta Marshal, Pak. Bapak Ibu Shalom. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada 209 anggota jemaat yang hadir saat ini. Hadir pula Bapak Mama di tengah-tengah kita, tamu-tamu kita. Saya lihat di sini ada Bapak Ibu Guru Letera. Ini ibadah terakhir sebelum mereka berpisah, karena beberapa di antara mereka harus pergi ke Jakarta, ke Papua, dan ke Kupang, bahkan lanjut studi. Kemudian ada Bapak Ito, pimpinan cabang Mandiri. Bank Mandiri ini Bapak Mama yang menggantikan Ibu Sane Mandalaman. Beliau juga hadir bersama-sama dengan kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang lain. Yang pertama saya ingin berterima kasih juga kepada Bapak Stefanus. Bapak terima kasih. Ini harusnya sudah hari 2 minggu lalu beliau ada di sini, tetapi karena Ibu Vikaris akan tinggalkan kita sehingga Ibu Vikaris diberikan kesempatan untuk memimpin kita. Ibu Vikaris masih ada di tengah-tengah kita Bapak Mama, tetapi izinkan beliau mempersiapkan diri untuk laporan akhir vikariat, sehingga kalau beliau Bapak Mama minta pelayanan, mohon konfirmasi kepada MJH. Jangan langsung beliau, kadang-kadang beliau perasaan akhirnya beliau terima padahal laporan belum selesai. Yang berikut Bapak Mama, di depan kita itu sudah ada basar. Saya berharap bahwa teman-teman kita, jemaat kita, saudara-saudara kita dari Gemit Maranatha Batu pulang dengan sukacita membawa berkas-berkas yang sudah dibersihkan oleh Bapak Ibu. Yang dibawa ternyata hanya ini saja Bapak Mama. Mereka kemarin janji kita ada ayam kampung, tapi tangkap tadi malam mendapat, sehingga ini yang mereka bawa.
ada di sana, Bapak Mama kalau tidak bawa uang cash, mohon konfirmasi kepada majelis jemaat. Tetapi jangan coba-coba utang atas nama jemaat. Ya. Jadi Pigi omong bilang datang bicara dengan Mama Wakil, Mama kami tidak bawa uang cash, saya pinjam nanti 100, nanti pulang sampai rumah anak buah datang antar uang. Tidak sampai bulan depan, apalagi sampai tahun depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sambil berdiri, kita melakukan pujian hidup yang berkenan.